Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa homey dan nyaman di puncak yang bisa muat untuk 10-25 orang dan cocok banget buat liburan sekolah. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Smallville yang berlokasi di Kampung Batu Kasur Kubang, Batu Layang, Cisarua, Bogor. FYI, 3 tahun lalu sebenarnya aku tuh udah pernah review villa ini ya. Tapi kalau dulu kan yang disewakan hanya area bawah aja, gengs. Nah, sekarang mereka punya bangunan villa baru, sehingga kapasitas villanya pun lebih besar dengan jumlah kamar yang lebih banyak. Wah, mantep banget kan? Buat yang penasaran kayak gimana update villanya, jangan skip video ini ya. Untuk menuju ke Villa Smallville, kita bisa pakai Google Maps. Nanti pilihnya itu yang Smallville titik puncak ini ya, gengs. Rute jalannya adalah, nanti kita akan lewat Jalan Raya Puncak, lalu setelah melewati Hotel Royal Safari Garden, nanti di depannya itu siap-siap kita akan belok kiri yang seberang-seberangan sama Pasar Cisarua ya. Nah, pas sampai sini akses jalannya agak sedikit mengecil, tapi masih muat kok untuk 2 mobil yang berlawanan arah. By the way, lokasi Villa Smallville ini tuh deketan sama Villa Kemasindo 2 yang sebelumnya juga udah pernah aku review ya, dimana posisinya itu sebelum Damar Langit, gengs. Nah, untuk akses jalannya nanti akan ada tanjakan, tapi tenang aja, jalannya tuh masih aman kok, karena jalannya tuh bagus dan beraspal ya. Lalu pas di sini kita belok kiri, dan gak jauh di depannya kita jangan belok kanan, melainkan masih lurus terus aja, karena kalau ke kanan itu ke arah Damar Langit. Sedangkan untuk ke Smallville, kita masuk ke jalan ini yang ada tulisan Villa Ardila. Untuk akses jalan di sini juga nggak terlalu besar ya. Jadi kalau nanti papasan sama mobil lain bakal mepet banget, gengs. Oke deh, kita ikutin aja jalannya sesuai dengan arahan Google Maps. Terus kalau kalian udah ketemu sama Villa Ardila, itu artinya kita udah mau sampai, gengs. Oke, kita masih ikutin aja jalan ini. Terus pas ada perempatan jalan, kita masih lurus ke depan ya. Dan tepat di samping Villa AWLS terdapat plang Villa Smallville. So, kita belok kanan aja, masuk ke dalam area villanya. And finally, kita sampai juga nih, gengs, di Villa Smallville. By the way, untuk akses masuk ke pintu gerbang ini, maksimal hanya bisa mobil dan Hi-S aja ya. Sedangkan untuk parkiran bus medium bukan di sini, melainkan nanti pas di perempatan tadi, kita belok kanan dan naik sedikit lagi aja ke atas. Terus nanti akan ketemu sama plang Villa Smallville di bangunan sebelah kiri ini. Dan ini dia area parkir untuk bus medium ya. Nah, nanti pintu masuknya itu bisa lewat pintu samping bawah ini ya, gengs, dimana akses masuknya langsung ke area bawah villa. Sedangkan kalau parkiran mobil ada di area atas. Oke, gengs, kita balik ke gerbang utama. Nah, di bagian depan ini merupakan area parkirnya yang bisa memuat kapasitas hingga 5 mobil. Villa Smallville terdiri dari 2 bangunan villa, yaitu ada villa atas dan villa bawah. Nanti aku bakal jelasin detailnya ya. Tapi sekarang aku mau bahas dulu fasilitas outdoor yang ada di sini. Terdapat area musola yang bisa digunakan oleh tamu villa. Areanya sih emang gak terlalu besar, tapi bisalah ya untuk 3-4 orang. Di sebelah area musola merupakan halaman samping yang asri banget deh. Dan cocok banget buat nongkrong santai ya, gengs. Disediakan ayunan bisa untuk anak hingga dewasa. Terus asiknya lagi, terdapat fasilitas badminton juga loh, yang tentunya udah dilengkapi dengan raket dan koknya ya. Jadi nanti kita tinggal main aja deh. Selain itu, disediakan juga area duduk kayu untuk bersantai. Dan di paling ujung terdapat kolam ikan yang desainnya tuh menarik banget karena ada 3 air terjun mini di atasnya. Sehingga membuat suasana di sini semakin asri ya, gengs. Duh, kebayangkan duduk santai di sini sambil ditemani gemericik air dari kolam ikan. Pasti suasananya tuh makin adem deh. Oke, gengs, sekarang kita move ke area bangunan villa.
Tapi sebelum villa tour, masih ada fasilitas outdoor lainnya, yaitu private pool. Kolam berenang ini ukurannya emang gak terlalu besar, tapi nyaman banget deh. Karena airnya tuh segar, bersih, dan suasana di sekitar poolnya juga asri banget, yang dikelilingi sama tanaman hijau. Kolam berenang ini bisa digunakan oleh anak-anak hingga dewasa ya, dengan kedalaman mulai dari 70 cm hingga 1 meter. Namun karena nggak ada pembatas antara kolam anak dan kolam dewasa, sehingga untuk anak-anak yang berenang wajib dalam pengawasan orang tua ya gengs. Villa Smallville terdiri dari 2 bangunan villa, yaitu ada villa atas dan villa bawah. Jadi kalian bisa sewa salah satu villa dengan kapasitas untuk 6-10 orang, atau seluruh area villa dengan kapasitas untuk 20-25 orang. Nah, kalau kalian mau sewa salah satu villanya, kita bisa bebas pilih ya, mau villa atas atau villa bawah, karena kapasitasnya tuh sama gengs. Terus enaknya lagi, kalau kita udah booking salah satu villa, maka villa lainnya akan close for public. Jadi tetap private ya, gak bakal campur sama tamu lain. Oke, kita mulai dari villa pertama dulu, yaitu villa atas. Di bagian depan terdapat area teras yang simple dan minimalis, dan diisi dengan 2 buah bangku dan meja, dengan view langsung mengarah ke kolam berenang. Nah, kalau untuk villa atas ini tuh lebih dekat sama fasilitas outdoor ya. Jadi cocok buat kalian yang bawa lansia atau orang tua. Oke, sekarang kita mulai yuk. Villa tour. Villa atas memiliki kapasitas untuk 6-10 orang dengan fasilitas 2 kamar tidur, free 2 extra bed, 2 kamar mandi, living room, dining room, dan dapur. Area living roomnya luas banget karena konsepnya adalah open space sehingga terlihat lapang dan gak sumpek ya. Di depan pintu utama disediakan kursi papasan untuk bersantai. Lalu di depannya terdapat 1 set sofa yang empuk dan nyaman, cocok banget buat ngumpul bareng keluarga. Yang tentunya udah dilengkapi juga dengan wifi, smart TV, dan Netflix gengs. So kita bisa nonton film bareng deh. By the way, untuk ruang karaoke ada di luar ya. Nanti aku tunjukin deh. Tapi kalau kalian mau karaokean di sini juga bisa kok. Nanti tinggal bilang aja ke penjaga villanya dan soundnya akan dipindahin sama mereka. Ruangan ini juga dilengkapi dengan minibar plus 3 buah kursi. Jadi kalau mau makan atau sambil laptopan di sini bisa banget ya gengs. Lalu di depannya merupakan area pantry yang minimalis tapi cakep banget deh. Karena semua peralatannya tuh tersusun rapi di dalam kabinet ini gengs. Untuk di bawah table island terdapat berbagai pelatan makan seperti sendok garpu, spatula, piring, hingga piring saji. Lalu di seberangnya terdapat lemari besar yang diisi dengan berbagai gelas dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk pelatan masak nanti ada di dapur ya. Sedangkan kabinet lainnya sengaja kosong buat kita taruh bahan makanan yang kita bawa gengs. Jadinya tetap rapi kan? Semuanya bisa disimpan di dalam kabinet ini. Di samping pantry juga terdapat dispenser dan kulkas besar. Lalu kalau mau cuci tangan bisa di wastafel ini ya, yang posisinya berada di pojok ruangan. Di dekat area living room terdapat kamar tidur pertama. Dan bisa dibilang ini merupakan master bedroom karena kamarnya tuh luas, dilengkapi dengan private bathroom, dan ada 2 tempat tidur loh gengs. Terdapat 1 buah double bed ukuran queen yang bisa diisi oleh 2 orang. Lalu di sampingnya ada 1 single bed untuk 1 orang. Jadi total kapasitas kamarnya bisa untuk 3 orang ya. Terus kamar ini juga dilengkapi dengan kipas angin. Tapi sebenarnya sih udara di sini tuh udah dingin kok gengs. Jadi kipas ini buat jaga-jaga aja ya. Kalau kalian butuh udara yang lebih dingin. Di samping single bed terdapat pintu menuju ke private bathroom. Kamar mandinya tuh luas dan bersih yang udah dilengkapi dengan water heater. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya gengs. Jadi jangan lupa untuk bawa perlengkapan mandi pribadi dari rumah. Keluar dari kamar pertama, sekarang aku mau tunjukin area belakang, di mana di sini terdapat kamar tidur kedua, musola, dan kamar mandi sharing. Oke deh, kita cek dari kamar tidur kedua dulu ya. Dan seperti ini gengs, kamar ini diisi dengan 1 buah double bed, bisa untuk 2 orang.
Kamarnya tuh cozy dan nyaman banget ya. Di depan tempat tidur udah disediain free 2 buah extra bed dan ukurannya besar-besar loh. Jadinya pas deh untuk kapasitas maksimal 10 orang. Selain itu, di sini juga terdapat lampu tidur, kipas angin, storage, dan 2 selimut tambahan untuk extra bed. Di seberang kamar kedua terdapat area musola. Jadi selain di luar, di dalam villa atas ini juga disediakan private musola ya, yang udah dilengkapi dengan sejadah dan Al-Quran. Lalu di belakang musola merupakan kamar mandi kedua. Jadi untuk kamar mandinya itu satu private dan satunya lagi sharing ya gengs, yang sama-sama luas, bersih, dan udah dilengkapi juga dengan water heater. Kita balik lagi ke area depan. Di samping living room terdapat pintu sliding yang mengarah ke area dining room dan dapur. Ruang makannya juga luas ya, yang diisi dengan dining table dengan kapasitas duduk yang banyak, yaitu bisa hingga 10 orang loh gengs. Jadi kita bisa makan bareng keluarga ya di sini. Next, kita move ke ruangan terakhir di villa atas, yaitu area dapur. Wah, dapurnya luas dan bersih banget ya gengs. Jadi untuk aktivitas masak dan semua peralatan masak ada di sini ya, yang udah disiapin dari pihak villa. Di bagian tengah terdapat kompor dan area wastafel, sedangkan di sisi lainnya terdapat 2 buah rice cooker. Jadi kalau mau masak nasi untuk kapasitas besar bisa banget ya. Lalu di area pojok terdapat rak yang diisi dengan berbagai peralatan masak. Pokoknya lengkap banget deh. So, kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini ya. Tapi kalau kalian nggak mau repot-repot masak, tenang aja gengs. Karena kita juga bisa pesen catering ya, yang harganya adalah 145.000 per orang, udah dapat 3 kali makan dan 1 kali snack. Terus rasanya juga enak deh, recommended gengs. By the way, dari area dapur ini juga terdapat pintu samping yang langsung mengarah ke area outdoor, yaitu halaman samping villa. Jadi kalau mau masak, pintunya bisa dibuka ya, sehingga sirkulasi udara dan cahayanya pun akan lebih baik. Terus di sini juga udah disediain spot duduk loh gengs, yang view-nya langsung mengarah ke kolam ikan. Wah, seger banget kan? Oke gengs, tadi aku dari view villa atas. Sekarang kita melipir keluar dan aku mau tunjukin ruangan lainnya, yaitu karaoke room yang posisinya berada di atas. Jadi karaoke room ini bisa digunakan oleh tamu yang menyewa villa atas maupun villa bawah ya. Dan aku infoin lagi, kalau kalian sewa salah satu villa, maka villa lainnya akan close for public. Jadi semua fasilitas tuh tetap bisa dinikmati secara private ya gengs. Nah, kalau kalian sewa villa atas, batasnya itu sampai ruangan karaoke ini. Sedangkan kalau kalian sewa villa bawah, maka areanya mulai dari karaoke room ini sampai ke bangunan bawah. Nah, sekarang udah kebayang ya gengs. Oke deh, sebelum masuk ke karaoke room, di sampingnya terdapat kamar mandi sharing. Tapi di sini nggak ada shower room ya gengs. Jadinya kita nggak bisa mandi, cuma ada toilet aja. Lanjut, kita masuk ke bangunan atas, di mana di bagian depannya terdapat area duduk. Jadi kita bisa nongkrong atau ngopi-ngopi sambil nikmatin view perbukitan yang ada di sekeliling villa, gengs. Selain itu, di sini juga disediakan kids playground loh. Jadi yang bawa anak kecil, tenang aja deh. Mereka tetap bisa enjoy ya nginep di sini. Dan di bagian pojok samping terdapat area duduk, yang semua area lantainya udah dipasang rumput sintetis sehingga lebih aman untuk anak-anak ketika bermain di sini. Dan di belakangnya disediakan wastafel plus sabun cuci tangan. Nah, sekarang kita masuk yuk ke ruang karaoke. Areanya tuh luas dan cozy banget, yang sekaligus difungsikan juga sebagai ruang makan dan living room untuk villa bawah ya. Karena di bangunan bawah itu hanya ada 2 kamar tidur, taman, dan dapur aja gengs. Jadi untuk ruang makan dan ruang berkumpulnya tuh digabung di sini. Nah, kalau misalnya kalian sewa villa bawah, maka nanti untuk makannya bisa di sini ya gengs. Udah disediain juga kipas angin dan dispenser. Ruangan ini tentunya dilengkapi juga dengan wifi, smart TV, dan karaoke set.
Terus sound karaoke-nya tuh bagus banget deh. Jadi bikin betah lama-lama karaokean di sini. Selain itu, kita juga bisa nonton film ya, karena udah free Netflix. Oke gengs, sekarang kita move ke villa bawah yuk. Villa bawah memiliki kapasitas yang sama dengan villa atas, yaitu untuk 6-10 orang. Namun jika kalian sewa seluruh area villa, maka total kapasitasnya bisa untuk 20-25 orang ya. Fasilitasnya ada 2 kamar tidur, free 2 extra bed, 2 kamar mandi, dan dapur. Jadi untuk fasilitas villa atas dan villa bawah ini tuh kurang lebih sama ya. Cuma bedanya di konsep bangunannya aja. Nah, kalau di villa bawah ini cocok banget buat kalian yang mau nginep rame-rame tapi tetap butuh privacy. Karena kamarnya beda bangunan ya, gengs. Oke, sekarang kita mulai dari kamar pertama. Di bagian depan terdapat jemuran, rak sepatu, dan payung. Jadi tetap aman ya, walaupun hujan. Dan langsung aja yuk kita masuk ke dalam kamarnya. Wah, kamarnya tuh nyaman banget ya, bersih dan rapi lagi. Kamar ini diisi dengan 1 buah double bed, lengkap dengan 4 buah bantal plus selimut. Terus enaknya lagi, kamar bawah ini tuh udah pakai AC loh gengs. Tapi jujur pas malam sih aku gak pakai AC-nya ya, karena udaranya udah dingin banget. Lalu disediakan juga nakas plus lampu tidur. Di samping tempat tidur terdapat free extra bed. Jadi tiap kamar udah ada 1 kasur tambahan yang ukurannya pun gede ya gengs. Jadi kamar ini bisa diisi hingga 4 orang. Terus enaknya lagi, tiap kamar juga udah dilengkapi dengan wifi, smart TV, dan free Netflix. Wah, fasilitasnya berasa kayak kamar hotel ya. Di depan tempat tidur terdapat meja rias dan lemari gantung terbuka, lengkap dengan hanger dan selimut tambahan. Nah, sekarang kita cek private bathroomnya ya. Kamar mandinya tuh compact banget, terdapat area kering yang terpisah dengan area basah. Untuk shower roomnya udah dilengkapi juga dengan water heater, namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya. Keluar dari kamar pertama, langsung berhadapan dengan area taman yang luas dan tertata rapi. Tamannya tuh cantik banget deh, karena ada bunga bougainville warna-warni yang menghiasi area taman ini. Disediakan spot duduk untuk bersantai, yang sekaligus bisa difungsikan juga sebagai area barbecue ya gengs. Udah include alat barbecue dan kipas, namun nggak termasuk arang ya. Lalu di sisi lainnya juga terdapat mini garden yang diisi dengan tanaman hijau. Dan ada wastafel plus sabun cuci tangan. Next, kita ke kamar kedua yang berada di bawah karaoke room. Di bagian depan terdapat area teras, lengkap dengan kursi, jemuran, payung, dan rak sepatu. Oke deh, sekarang kita masuk ke dalam kamarnya. Wah, ternyata kamar kedua ini lebih luas dari kamar pertama ya. Dan diisi dengan 2 buah double bed, jadi bisa tidur ramean deh di sini. Kamarnya juga sama-sama rapi dan bersih, terus juga udah pakai AC ya. So, anti gerah-gerah klub deh kalau nginep di sini. Selain itu, di sini juga disediakan 2 bangku dan meja. Lalu di depannya ada free extra bed ukuran besar, lengkap dengan 2 bantal dan karpet. Sehingga pijakan kaki akan tetap terasa hangat ya. Dan gak ketinggalan, di sini juga udah disediain smart TV dan free Netflix. Untuk pencahayaan di kamar ini juga maksimal banget ya, karena terdapat bukaan jendela yang besar. Di depan kamar mandi terdapat meja rias, laundry basket, lemari gantung terbuka, udah include hanger, dan 2 selimut tambahan. Dan seperti ini private bathroomnya gengs. Areanya luas ya, mirip kayak kamar mandi di kamar pertama di villa atas, yang tentunya udah dilengkapi juga dengan water heater. Di sebelah kamar tidur kedua terdapat area dapur. Jadi setiap villa udah ada private dapurnya ya. Ruangannya juga luas dengan pelatan masak dan pelatan makan yang lengkap. Terdapat dispenser, lalu juga ada tangga kecil buat ambil barang di kabinet atas, yang diisi dengan beberapa buah cangkir dan gelas. Lalu ada rice cooker, sedangkan di kabinet bawah terdapat pelatan makan lainnya, seperti sendok, garpu, spatula, terus juga ada panci hingga alat panggangan. Dan di sebelahnya diisi dengan mangkok dan piring dalam jumlah yang banyak.
By the way, untuk peralatan masak lainnya ada di belakang pintu kamuflase ini, gengs. Yaitu terdapat penggorengan hingga talenan. Wah, komplit banget kan? Untuk area memasak ada di bagian tengah ya, lengkap dengan kompor dan kulkas besar 2 pintu. Sedangkan di area pojok samping merupakan area wastafel. Dan udah disediain juga sabun cuci piring. Buat kalian yang pesen catering, nanti sore harinya tuh disediakan snack berupa pisang goreng dan teh manis hangat. Masya Allah, pas banget nih sama cuaca puncak yang udah makin dingin ya. Apalagi sambil nongkrong di taman bawah yang cantik ini. Wah, makin perfect deh. Seperti ini suasana malam hari dari Villa Smallville. Untuk pencahayaan di area parkirnya terang ya gengs. Dan ini aku mau tunjukin juga suasana malam dari area musola luar, dimana pencahayaannya pun sama-sama terang ya. Jadi kalau kita mau sholat maghrib dan isya di sini aman banget deh. Lanjut untuk area taman samping, pencahayaannya kayak gini gengs. Terdapat lampu di beberapa titik area. By the way, untuk udara di malam harinya udah pasti semakin dingin ya. Kemarin itu suhu udaranya di 20 sampai 19 derajat Celcius. Nah, untuk di pool area, pencahayaannya tuh terlihat lebih warm karena dipasang lampu taman warna kuning di samping kolam berenang, sehingga menciptakan kesan hangat di tengah dinginnya udara malam. Terus di dalam kolam berenangnya pun ada lampunya ya gengs, jadinya makin terang deh. Suasananya syahdu banget ya. Lanjut, sekarang aku mau spill suasana malam dari villa atas. Untuk pencahayaan di area terasnya juga terang ya gengs. Jadi kalau mau duduk santai di luar bisa di sini ya. Nah, sekarang kita masuk yuk ke dalam villa. Wah, pencahayaan di dalam villanya tuh terang banget ya. Berbeda dengan suasana di luar yang lebih temaram, kalau di dalam villanya full terang gengs. Jadinya aman deh, gak ada kesan serem ataupun spooky sama sekali. Malah yang aku rasain, villanya tuh bener-bener homey dan nyaman. Jadinya bikin betah deh. Lampunya juga banyak ya. Jadi bisa kita sesuaikan mau full terang seperti di video atau dibuat lebih temaram juga bisa kok gengs. Nanti tinggal diatur aja sesuai dengan kebutuhan. Next, kita move ke area dining room, di mana semua pencahayaan di setiap ruangannya juga sama-sama terang, gengs. Bahkan sampai ke area dapurnya. Jadi untuk aktivitas masak-memasak di malam hari pun tetap aman dan nyaman ya. Keluar dari villa atas, sekarang aku mau tunjukin suasana malam dari villa bawah. Yang jujur cakep banget gengs. Justru makin malam suasananya tuh makin syahdu dan estetik banget deh. Tapi sebelum kesana, aku mau spill dulu suasana malam dari ruang karaoke. Untuk pencahayaan di sini berbeda dengan di dalam bangunan villa ya. Karena kalau di sini tuh suasananya berasa lebih syahdu gengs. Namun tetap terang kok. Nah, malam harinya aku isi dengan kumpul bareng keluarga sambil seru-seruan karaoke. Dan udara di sini tuh berasa lebih dingin ya, karena kan teras depannya terbuka. Jadi angin bisa bebas keluar masuk, sehingga udaranya pun jadi lebih dingin. Udah puas karaokean, gak lama makan malamnya ready nih gengs. Ini merupakan catering dari pihak villa ya. So, kalau pesen catering pastinya bakal lebih praktis deh. Kita tinggal duduk aja menikmati makanan dan bisa enjoy staycation lebih maksimal. Alhamdulillah perut udah kenyang. Sekarang lanjut kita melipir ke villa bawah. By the way, aku tuh salfok banget sama suasana malam harinya yang cakep banget ya. Karena banyak dipasang lampu gantung di area taman ini yang membuat suasananya tuh jadi lebih syahdu. Oke deh, sekarang aku mau tunjukin suasana malam dari salah satu kamar yang ada di villa bawah. Dan seperti ini gengs. Untuk pencahayaan di dalam kamarnya sih udah gak usah diraguin lagi ya, karena udah pasti terang dan cakep gengs. Terus kalau mau suasana yang lebih temaram juga bisa kok, jadinya lebih cocok untuk tidur ya.
Next, kita ke bangunan di seberangnya, tapi aku mau langsung ke dapurnya ya. Karena kalau untuk kamarnya sih sama-sama terang dan bagus kok pencahayaannya. Nah, sama seperti dapur di villa atas, di sini juga pencahayaannya tuh terang banget ya. Jadi kalau kalian gak pesen catering, gak usah khawatir, karena kita tetap bisa masak dengan nyaman di malam hari. Oke deh gengs, tadi aku udah review lengkap tentang Villa Smallville. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga menginap di Villa Smallville. Kita bisa sewa salah satu villanya aja, atau seluruh area villa ya. Untuk kontak dan booking, bisa chat ke nomor ini. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosialnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Smallville. Sebuah villa homey dan nyaman di puncak yang cocok banget buat liburan sekolah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!